warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Rinjani, LPTK, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nomor UKG 201503110765. Nomor induk mahasiswa 211446005. Hari ini saya akan mengajar tema 5, wirausaha, dengan subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa join di Zoom meeting dengan keadaan sehat. Hari ini Bu Rida akan absen. Oke, Abdullah Azam. Hadir, Bu. Aditya Zakwan. Hadir, Bu. Ahza Takif. Hadir, Bu. Alvino Rafindra Kusuma. Hadir, Bu. Regina Amabel Putri. Hadir, Bu. Farel Alvaro. Hadir, Bu. Tiani Dihapsah. Hadir. Zita Zafif. Hadir. Alhamdulillah, hari ini anak-anak 6 Arafah sudah bisa hadir ke ruang Zoom dengan keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bu Rida mau cek posisi kalian dulu. Di tengah ya, videonya tolong dinyalakan. Farel, Zia, Bintang, silakan dinyalakan videonya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, akan kita mulai dengan membaca doa. Hari ini doa akan dipimpin oleh Ananda Zaza, ya, karena hari ini tadi Zaza sudah join Zoom terlebih dahulu, ya. Ini adalah disiplin yang sangat bagus. Baik, silakan Ananda Zaza. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ini lagu nasional yang akan kita nyanyikan bersama-sama adalah Garuda Pancasila. Pancasila, tulang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 1. Subtema 1 berbunyi kerja keras berbuah kesuksesan. Pendahuluan sudah kita lakukan bersama-sama, kemudian sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ini menyatakan rasa nasionalisme kalian terhadap Indonesia. Oke, nah tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan memperhatikan teks di slide PowerPoint, nanti siswa mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Dengan memperhatikan teks di slide PowerPoint, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyimpulkan komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Selanjutnya, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menganalisis sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Terakhir, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang globalisasi. Ya, hari ini kita akan membahas 3. Pertama yaitu tadi tentang peran Indonesia di bidang ekonomi di dalam ruang lingkup ASEAN.
Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat magnet. Yang terakhir adalah tentang formulir pendaftaran. Jadi 3 poin itu yang akan kita pelajari. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu globalisasi. Ya, globalisasi ini berkaitan erat dengan globe, ya kan? Globe adalah tiruan bola dunia. Sehubungan dengan itu muncullah istilah globalisasi. Secara sederhana, globalisasi ini dapat diartikan sebagai mendunia. Jadi pengertian globalisasi adalah menyatunya negara-negara yang ada di dunia menjadi satu negara yang besar tanpa mengenal batas. Nah, ini adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, maka mempermudah segala hubungan internasional antara negara. Membantu membacakan untuk slide yang ini. Oke. Zaza, silakan. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Pada akhir 2015, agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing, penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Baik, ini adalah MEA. MEA mungkin kalian baru dengar apa tuh MEA atau MIA, singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini berarti bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Baik, terima kasih Takif. Nah, tadi kerjasama ini adalah di bidang ekonomi ya. Jadi nanti ke depannya akan banyak tenaga-tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Silakan Nidi. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkatkan 24% atau 12 juta. Iya, baik. Terima kasih Nidi. Nah, tadi ada pengaruhnya, kemudian ada juga manfaatnya untuk Indonesia ya. Tadi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang baru, maka ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Oke, sip, kita lanjut. Nah, tadi ada teks di situ. Oke, kalau Bu Guru tanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang MEA tadi? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oke, masyarakat ekonomi ASEAN. Apa saja sih hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Kualitas produknya ini harus ditingkatkan supaya apa? Tidak kalah saing dengan negara-negara yang lain gitu ya. Kemudian ini sama halnya dengan bagaimana usaha yang dilakukan tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi di MEA. Kalau tadi pelaku usaha dia harus meningkatkan produk kualitas barangnya, berarti kalau kalian dari sekarang harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi jangan bermalas-malasan. Bagaimana usaha yang dilakukan pelajar dari sekarang agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Belajar dengan
Belajar Belajar dengan secara sungguh-sungguh. spesifik. Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, betul. Harus belajar dengan sungguh-sungguh agar apa? Sumber daya kalian, sumber kualitas atau kualitas pengetahuan kalian, akademik kalian bertambah, gitu ya. Nah, terakhir, apa saja sih manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Membuka banyak lapangan kerja. Membuka banyak lapangan kerja. Betul, terima kasih Nidi. Semakin banyak lapangan pekerjaan, maka kesejahteraan masyarakat juga insya Allah akan meningkat. Gitu ya. Kerjasama di bidang ekonomi, ada apa lagi sih kalau di antara negara ASEAN? Peran Indonesia di bidang ekonomi di ruang lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor dan pendirinya organisasi kerjasama ekonomi. Yang kedua, Indonesia ini juga aktif sebagai berbagai organisasi kerjasama ekonomi. Ini ada AFEK sama AFTA. Ini sama perdagangan juga ya. Kerjasama di negara ASEAN yang berbentuknya AFEK atau AFTA. Ya, kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Ini biasanya ya tadi yang sering Zaza sampaikan, adanya kegiatan ekspor maupun impor. Ya, nah, kemudian keempat, Indonesia ini juga ikut mensukseskan. Nah, ini visit ASEAN Years ini tahun 1992. Nah, kemudian yang kelima di Aceh. Nah, di Aceh ini dibangun industri pupuk urea ASEAN. Jadi kerjasama di bidang ASEAN, tapi dia ada di Aceh. Oke, ini adalah contoh kerjasama. Nanti tolong disimak ya. Nanti setelah ini seperti biasa akan ada LKPD. Tolong diperhatikan apa yang Bu Guru sampaikan. Yang keenam, di Indonesia ini menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Yang ketujuh, Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Seperti itu. Nah, kemudian Indonesia juga menyediakan tenaga kerja. Banyak ya tenaga kerja kita yang ke luar negeri. Salah satunya contohnya ke Malaysia. Nah, ini adalah peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Jadi banyak ternyata Indonesia ini aktif ya di bidang ekonominya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN? Iya, Bu. Oke, Screenshot baik. boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Ada yang pernah ke luar negeri ataupun ada mendapatkan oleh-oleh. Dapat oleh-oleh bentuknya tempelan kulkas? Dubai. Boleh. Vino dapat dari Dubai ya. Kemudian Azam dari mana itu? Singapura. Oke. Bella dari mana, Bel? Dari Singapura, Bu. Singapura. Asraf dari London ya. Oke, Adit dari mana, Adit? Dari Korea, Bu. Oh, dari Korea. Dan Bu Guru juga punya nih beberapa. Ini dari mana nih? Bisa kelihatan nggak? Dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Takib udah dapat dari mana, Takib? Jepang ya, Jepang ya. Oke, baik. Nah, ini Bu Rida juga dapat nih. Tuh, Hong Kong. Dan bagian ini nih, bagian belakangnya dari magnet ini, bisa nggak kalian tempelkan di kulkas? Kenapa dia ini bisa nempel di kulkas? Karena Karena ada magnet. Karena memiliki magnet. Karena Oke, ada betul. magnet. Karena ada magnetnya ya, karena di belakang benda-benda ini ada magnetnya sehingga dia bisa menempel. Ya, ini sehingga dia bisa menempel di kulkas. Bu Guru akan cek pengetahuan sebelum ini ya tentang magnet. Kalau Bu Guru tunjukkan, ini magnet apa sih? batang. Ini magnet apa? Magnet batang. Batang. Oke, lanjut. Ini magnet apa? Magnet Magnet U. Magnet U. Oke, ada lagi. Lanjut. Oh, Bu punya banyak magnet ternyata. Ada kotak nih. Kira-kira magnet apa yang Magnet belum Bu Guru kotak. keluarkan? magnet apa lingkaran itu apa namanya? Lingkaran. Magnet Ini magnet lingkaran. Satu ya. Magnet lingkaran. Satu lagi. Nah, ini kira-kira yang belum apa? Apa nih? Bisa lihat? Magnet Oh, apa ini? jarum. Magnet Jarum. jarum. Magnet jarum. Alhamdulillah pengetahuan awal kalian tentang magnet sudah oke. Sekarang Bu Guru minta ada magnet batang, magnet silinder, kemudian ada magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ya, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada sebuah percobaan.
Ini adalah bahan dan alat yang perlu disiapkan dan langkah-langkah percobaan. Percobaan ini untuk menentukan sifat-sifat magnet. Ya, sekarang silakan buka LKPD-nya, sudah Bu Guru share di LMS. Sambil diisi, tadi ada LKPD tentang IPS dan satu lagi yang ini. Perlu virtual background-nya dihilangkan dulu ya, biar Bu Guru mau lihat, coba tunjukkan ke layar bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Oke, siap ya? Silakan dipraktekkan. Bu Guru sambil spotlight Danis ya, nanti ada 2 magnet ya. Baik, sip. Terima kasih Danis. Oke, kita lanjut. Oke. Nomor 2. Oke, sip. Mana udah disiapkan? Lagi praktek yang mana? Oke. Oke, Alif. Oke. Tertarik oleh magnet. Tarik terus gerak. Ya, sip. Kalau ditarik akan gerak. Oke, Vito. Udah sampai mana Vito prakteknya? Nomor 5. Sampai peniti. Peniti. Coba Fit ke atas. Magnet Oh, oke. Coba nih Di, silakan. Gerakan. Oke, gerak ya. Itu ada magnet di bawahnya ya. Nah, apa yang dipraktekkan, Bel? Menghapus. Di praktek nomor 5, Bu. Praktek nomor 5 gimana? Oke, oke. Ini nomor 4 ya. Oke, sip. Nah, kalau sudah kalian praktekkan, langsung ditulis di LKPD-nya ya. Hasilnya apa sih yang kalian dapatkan? Setelah kalian tulis, silakan dipresentasikan ya. Azam tadi sepertinya masih praktek. Coba Bu Guru lihat tadi prakteknya apa, Zam? Oke, silakan. Coba praktekkan. Taruh satu magnet di atas sini. Mm-mm. Satu magnet lagi di bawah sini. Baik. Lalu gerak-gerakan. Kalau digerakkan dari bawah, yang atas ikut. Ya. Iya, siap. Silakan Nidi dipresentasikan hasil percobaan yang tadi. Tujuannya adalah untuk menganalisis sifat-sifat magnet. Alat Kemudian, dan bahannya ada magnet, peniti, paku, klip kertas, pensil, pulpen, dan kertas. oke, baik. Langkah-langkahnya, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 3. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 4. Dekatkan magnet dengan kertas. 5. Dekatkan magnet dengan pensil. 6. Dekatkan magnet dengan peniti. 7. Dekatkan magnet dengan pulpen. 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas tepat di bawah magnet yang pertama. Lalu geser magnet yang di bagian bawah. Magnetnya saling tolak-menolak. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, magnet saling tarik-menarik. Penjepit kertas tertarik dengan magnet. Oke, Yang keempat, kertasnya tidak terjadi apa-apa saat saya mendekatkan magnet ke kertas. Baik. Pulpen tidak dapat ditarik dengan magnet. oke. Yang lain boleh berkomentar ya jika jawaban Nidinya masih belum tepat atau harus ada yang diperbaiki. Lanjut yang ke Nomor 8 tadi saat saya menggerakkan magnet yang di atas, magnet yang di bawah kertas juga gerak. Kutub senama jika didekatkan akan tolak-menolak, sementara kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Gaya magnet dapat menembus benda seperti kertas. Benda magnetik dapat ditarik oleh magnet, tapi benda non-magnetik tidak dapat ditarik magnet. Oke, keren. Bagus. Tepuk tangan buat Nidi. Belum selesai ditulis tapi sudah bisa mempresentasikan secara lisan. Ada lagi yang mau mencoba mempresentasikan? Silakan. Share screen ya, Bu. Iya, silakan. Silakan share screen Zaza. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuan untuk menganalisis sifat-sifat magnet. Alat yang kita saya butuh 2 buah magnet, peniti, kertas, paku, dan pensil. Langkah-langkahnya adalah tempelkan kutub magnet yang sama lalu yang berbeda.
Kemudian tempelkan magnet pada peniti, kertas, paku, dan pensil. Lalu tempelkan kedua magnet pada bagian atas dan bawah magnet dan tarik magnet yang ada di bagian bawah kertas. Hasil percobaan. Magnet kutub yang senama akan tolak menolak dan yang tidak senama akan tarik menarik. Magnet juga dapat menarik peniti dan paku, tetapi tidak kertas dan pensil. Kesimpulannya adalah, pertama, gaya magnet dapat menarik kutub yang berbeda. Kedua, gaya magnet dapat menarik benda magnetis. Ketiga, gaya magnet dapat menembus benda. Oke, baik. Bagus ya. Kesimpulannya sudah dapat 3 sifat-sifat dari magnet. Oke, terima kasih Zaza. Tepuk tangan buat Zaza. Boleh kasih jempol. Oke, di Zoom Takib. Langsung ke hasil percobaannya saja. Hasil percobaannya, hasil percobaan dan kesimpulan. Boleh dibacakan Takib? Yang pertama hasilnya saling tolak. Magnet yang senama akan tolak menolak. Saling tolak menolak. Magnet yang tidak senama akan tarik menarik. Terus hasil yang ketiga, paku atau penjepit kertas akan tertarik oleh magnet. Hasil yang keempat, kertas tidak akan tertarik oleh magnet atau tidak ada yang terjadi pada kertas. Yang hasil yang kelima, pensil tidak tertarik oleh magnet. Hasil percobaan yang keenam, peniti tertarik oleh magnet. Yang hasil percobaan yang ketujuh, pulpen atau spidol tidak tertarik oleh magnet. Dan hasil percobaan yang ke-8, magnet yang di atas kertas tergeser atau tertarik oleh magnet yang di bawah kertas. Oke, baik. Kesimpulannya? Magnet yang senama akan tolak menolak, sedangkan yang tidak senama akan tarik menarik. Kertas, pensil, dan spidol atau pulpen merupakan benda non-magnetis, sedangkan paku dan peniti merupakan benda magnetis. Gaya magnet juga dapat menembus benda. Oke, sip. Terima kasih. Bagus, Takib. Tepuk tangan buat Takib. Oke, sekarang boleh kasih apresiasi buat Takib. Boleh silakan kasih jempolnya. Baik, silakan boleh di stop share, Takib. Tadi ini langkah-langkahnya. Tadi kalian sudah menemukan. Kalian tadi sudah menemukan apa saja sifat-sifatnya. Ya. Ada magnet apa? Di sini biasanya ada yang north dan south ya. Ada yang utara dan selatan. Kalau ada 2 kutub magnet yang sama, Tolak menolak. Oke, karena kutubnya yang sama maka dia akan tolak menolak. Kita lanjut. Kalau kutubnya yang berbeda bagaimana tadi hasilnya? Akan tarik menarik. Akan kemudian bagaimana kalau magnet dengan penjepit kertas? Tadi Tertarik. Maka kalau jepitan kertas ini atau peniti yang tadi kalian pakai, nah ini dia akan menarik. Kemudian bagaimana jika magnet ini dengan pensil? Apakah akan tarik menarik? Tidak. Ya. Kemudian kalau tadi dengan pulpen, bagaimana hasilnya? Juga sama tidak ya. Kemudian satu lagi kalau ada magnet di atas dan di bawahnya. Kayak gini ya tadi ya. Nah, ini ada magnet kecil. Oke, ini nih di bawahnya Bu Guru juga ada magnet ya. Maka apa akan yang terjadi? Ya, dia sama ya, akan bergerak ya. Baik, yang tadi langkah-langkahnya. Apalagi tadi ini langkah-langkahnya sudah, bahannya sudah, kemudian ternyata hasilnya ini. Sifat-sifat magnet betul tadi. Yang pertama, magnet ini memiliki gaya tarik. Betul ya. Yang kedua, hasilnya tadi apa? Memiliki 2 buah kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Biasanya dikasih warna yang berbeda, artinya untuk membedakan mana yang utara, mana yang selatan. Seperti itu. Kutub yang senama akan tolak menolak. Kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Ini kan dia beda ya, maka dia akan tarik menarik. Kemudian gaya juga dapat menembus benda tertentu. Jadi nggak semua benda juga bisa ditembus ya. Kalau bendanya tebal, maka dia tidak bisa ditembus oleh magnet itu.
Kemudian yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu, terutama logam. Bu Guru akan kasih ice breaking dulu ya. Ya, bolehlah bergerak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Setelah ice breaking tadi kita sudah belajar mengenai sifat-sifat. Ternyata di sini ada lagi yang kalau kalian menjadi anggota ASEAN, nah di situ ceritanya banyak perlombaan. Di situ ada formulir pendaftaran lomba, ya. Apa sih formulir? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Nah, kalau zaman sekarang, formulir ini tidak semuanya seperti dulu di kertas gitu ya. Di kertas ditulis kemudian diserahkan ke penerimaannya atau ke panitianya. Tapi sekarang banyak formulir juga yang berbentuknya adalah digital gitu ya. Nah, apa sih Bu? Teks formulir ini bisa berbentuk formulir pendaftaran. Kalian mau ikut anggota apa? Biasanya ini. Kemudian ada penerimaan murid baru, isi formulir gitu. Formulir memiliki berbagai jenis. Ada formulir pendaftaran, ada kartu anggota, wesel pos, daftar riwayat hidup, slip menabung, dan kartu pos ya. Nah, mengisi formulir apa saja sih ya biasa ada dalam formulir itu? Yang pertama pasti diisi tentu apa? Data diri. Data diri ya. Data dirinya bisa seperti apa aja? Nama, kemudian Tanggal lahir. tanggal lahir, lahir. apalagi Alamat, tempat Alamat, tempat tempat tinggal. tinggal. Oke, ada apa lagi? umur. Oke, boleh ada ya. Kalau misalkan pendaftaran lomba berarti yang diisi adalah jenis lombanya. Mau ikut lomba apa? Nah, itu pendaftaran. Kira-kira untuk formulir pendaftaran, maka ini harus diisi dengan lengkap. Gitu ya, Nak. Nah, sekarang Bu Rida punya sebuah formulir. Formulirnya ini ada di LKPD. Formulir ini silakan diisi di situ. Adalah formulir pendaftaran lomba. Nah, ceritanya ada perkumpulan negara-negara ASEAN, Asia Tenggara. Nah, di situ ada lomba. Lomba apa yang mau kalian pilih? Silakan dipilih. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, silakan diisi lembarnya. Oke, anak-anak, silakan dikerjakan evaluasinya. Sudah Bu Rida share di LMS. Oke, di sini LMS-nya sudah terlihat layar baik. LMS-nya tadi ada di bawah sini ya, evaluasi tema 5 sub tema 1. Oke, alhamdulillah sudah ada yang selesai nih, Dani sudah selesai. Nah, Nisa, Vito juga sudah selesai, alhamdulillah. Wah, ada yang dapat 100 nih. Tepuk tangan buat Vito. Vito nilainya 100. Kemudian di sini ada Nisa. Nisa 80, keren. Oke. Wah, ternyata banyak yang dapat 100 nih di atas. Kita lihat ya, siapa lagi yang dapat nilai 100? Oke, ada Danis, Zaza. Oke, Danis, Zaza nilai 100. Kemudian Nidi dan Rasya juga 100. Wow, keren. Oke, yang lain Bu Guru tunggu. Bila anak-anak di sini sudah banyak yang nilainya 100, tapi ada yang juga yang belum nih. Bu Guru masih cek di sini. Kemudian, kemudian ada juga yang masih mengerjakan ya, belum selesai. Oh, sudah nambah nih, di sini sudah banyak lagi. Ada Vino. Vino juga sudah selesai. Vino di sini nilainya 100.
bagus. Kita mau refleksi dulu. Apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang Yang MEA. pertama tentang MEA. peranan Indonesia di bidang ekonomi. Oke, apa saja tadi yang pertama? APEC, kemudian AFTA. AFTA. Ada lagi tadi yang kita masyarakat ekonomi Asia atau Asia. MEA. Oke, ada apa lagi yang lain? Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia. Itu salah Peranan satu ya. usaha. Iya, usaha peranannya Indonesia ini sebagai apa, negara apa gitu ya. Tadi apa? Penyalur tenaga kerja ya, itu juga bisa termasuk gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi tadi tentang sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet apa saja tadi? Magnet yang magnet yang kutubnya senama, jika didekatkan maka akan tolak menolak. Tetapi Tolak jika terus, magnet yang kemudian? kutubnya berbeda akan Tarik menarik. Magnet yang kutubnya senama akan tolak menolak, Akan tolak menolak. tetapi magnet yang kutubnya berbeda atau tidak senama akan tarik menarik. Oke, baik. Zaza sudah dapat. Coba Bu Guru mau cek lagi. Adit, sifat apa lagi tadi yang dimiliki oleh magnet? Gaya magnet dapat menembus benda tipis. Gaya magnet bisa menembus benda tertentu ya. Oke, kemudian ada apa lagi, Vino? Magnet dapat menarik benda magnetis. Oke, magnet dapat menarik benda magnetis. Oke, ternyata banyak ya sifat magnet. Ada lagi yang belum disebutkan sifat magnet yang lain? Itu saja yang baru kita pelajari. Karena tadi apa yang bisa menembus benda sudah ya. Oke, sip. Terima kasih anak-anak. Itulah yang tentang sifat magnet. Yang terakhir, kesimpulan kita yang terakhir tentang formulir. Nah, formulir tadi harus berisi apa saja? Harus berisi nama, Identitas kita ya, betul. Ada identitas kita. Ada apa saja tadi? Ada nama, kemudian lengkap, ada umur, ada alamat, tempat tanggal alamat. lahir. Oke, tempat tanggal lahir. Nah, itu anak untuk hari ini. Kita sudah belajar banyak hari ini. Insya Allah semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa diterapkan sehari-hari. Ya, hari ini yang memimpin doa adalah silakan baca surat Al-Asr ya. Oke, untuk memimpin doa silakan dipimpin oleh Vino. Silakan Alvino. Bersiap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Vino. Anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali, tetap jaga protokol kesehatan ya. Ada berapa? 5M ya. Yang pertama apa saja? Menjaga apa? Menjaga jarak, Tetap menjaga jarak. Kemudian memakai masker. Terus Mencuci tangan. mencuci tangan, Hindari menjaga kerumunan. wudhu, menjauhi kerumunan. Kemudian menjaga wudhu, apa? Menjaga wudhu kalian. Baik ya anak-anak, silakan dijaga protokol kesehatannya ini. Semoga dengan usaha kita maka Allah akan memberikan kita kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa belajar ya. Silakan dilanjutkan belajarnya. Ingat tadi seperti subtema kita, judul subtema kita, kerja keras berbuah kesuksesan. Ya, jadi jangan patah semangat, jangan bermalas-malasan karena orang yang bekerja keras maka dia akan meroleh kesuksesan. Seperti itu ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. kirim ke ibu nanti, Bu. Kirim ke ibu nanti, Bu. Masuk ke papa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak?